Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari yang mungkin pada saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan juga yang sedang menghadapi pergumulan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan Anda. Di pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas, mari saya undang kita untuk mendengar firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat kedua dan ketiga. Beginilah firman-Nya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya, Anda, dan kita semua akan berbahagia apabila mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup akan terasa mulus tanpa rintangan dan hambatan yang berarti. Dan semua orang pasti menginginkan, mendambakan akan kehidupan yang berbahagia tanpa pernah mengalami rintangan dan hambatan di tengah-tengah kehidupannya. Keadaan akan berubah, situasi akan berubah-ubah secara drastis ketika berbagai pencobaan datang menghampiri kehidupan di tengah-tengah orang-orang yang percaya. Sehingga sulit rasanya untuk menemui orang yang tetap berbahagia pada saat hadirnya masalah, kesulitan, dan tantangan di tengah-tengah kehidupannya. Ketika pencobaan itu datang, banyak orang dan juga mungkin kita cenderung tidak bisa menerima keadaan yang hadir, yang ada pada saat itu. Sehingga respon yang kita lakukan terhadap pencobaan pun lebih mengarahkan, lebih memperlihatkan kepada hal-hal yang bersifat negatif. Seperti emosi, marah, kecewa, murung, bersedih, pahit hatinya. Bahkan mungkin ada yang putus asa. Dan mungkin ketika dia mau dinasehati, ada yang tersinggung dan memberontak. Dan mungkin dia katakan, karena bukan kau yang mengalami apa yang saya sedang hadapi. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini justru mau menyatakan, mau menuntun kita, mau mengajarkan kita bahwa ketika diperhadapkan kehidupan kita pada berbagai pencobaan, kita harus menganggapnya. Kita harus berpikir sebagai sesuatu kebahagiaan pencobaan yang datang atau yang hadir di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita akan katakan, kita harus bisa dan tetap bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat pencobaan. Tetapi saya memohon, kuatkan saya selalu menghadapi ini. Pencobaan yang dimaksud adalah masalah-masalah yang berasal dari luar atau masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang sebenarnya bisa saja bertujuan
menguji bagaimana iman kita, bagaimana kepercayaan kita, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tetap dan harus bisa, harus mampu menyikapinya dengan sikap hati yang benar. Jangan sampai salah. Jangan sampai bertentangan sebagai orang yang percaya. Karena justru melalui pencobaan itu, pencobaan yang ada kadarnya, mungkin iman dan kesungguhan kita dalam mengikuti Tuhan sedang diuji dan ditempa, dibentuk supaya benar-benar menjadi orang Kristen yang berkualitas, memiliki kualitas yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan tadi di ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, sehingga kita dapat berkata seperti yang Ayub katakan. Di dalam Ayub 23 ayat ke-10 dia katakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya di balik pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, yang kita alami, Ayub mau katakan ada maksud dan tujuan yang sangat indah. Dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita, tetapi itu harus kita lakukan dan kita ikuti di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 8. Jika kita diizinkan, jika kita dibolehkan mengalami berbagai-bagai pencobaan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat, bahwa Tuhan itu telah meninggalkanmu, bahwa Tuhan tidak mengasihimu. Justru hal itulah mau mendatangkan kebaikan bagi kita, karena dalam segala perkara Tuhan pasti turut bekerja sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Adalah sangat mungkin kita tetap berbahagia sekalipun situasi, keadaan yang ada pada saat ini tidak bisa mendukung kehidupan, keinginan, dan harapan kita. Bila kita memahami maksud dan rencana Tuhan ini, maka kita akan mampu untuk berbahagia. Berbahagia tanpa disertai, tanpa dibarengi, tanpa diikuti ketakutan dan ketakutan, bahkan menjadikan kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, kita akan dikuatkan, dituntun untuk menghadapi sebagaimana Tuhan Allah yang kita percaya selalu setia menyertai kehidupan kita. Mungkinkah berbahagia di tengah pencobaan? Kenapa tidak mungkin? Sangat mungkin. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Karena Tuhan selalu beserta denganmu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.